mencurahkan tenaga, bersama-sama bahu-membahu membina para bunga bangsa. Dengan semangat tulus dan ikhlas, bertindak jujur dan tegas, wujudkan siswa yang cerdas, aktif, kreatif dan berakhlak mulia. Pelayanan optimal dan profesional, meningkatkan aktivitas dan kreativitas untuk raih prestasi juga sains, olahraga dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 2022. Perkenalkan, nama saya Ria Nopasi Toha, guru biologi SMA Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2022, saya melakukan uji kinerja proses pembelajaran. Berikut adalah kartu ujian kinerja saya. Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan KM dipimpin di dalam doa. Sebelumnya, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, walaupun sudah siang ya, masih tetap bersemangat ya. Aku mau melihat apakah kalian masih tetap berkonsentrasi walaupun sudah siang? Masih ya? Oke. Kalau gajah itu? Besar. Kalau semut itu? Kecil. Oke, kita mulai ya. Gajah? Besar. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Kalau dibalik ya, bisa ya? Konsentrasi ya. Kecil? Gajah. Kecil? Gajah. Besar? Semut. Kecil? Gajah. Besar? Semut. Kecil? Gajah. Kecil? Gajah. Besar? Semut. Oh ya, semua sudah berkonsentrasi. Oke, Ibu mau absen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Pawas. Kenapa Pawas? Sakit. Sakit apa dia? Nah, kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Oke, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Materi kita sebelumnya tentang apa ya anak-anak? Keanekaragaman hayati ada berapa? Nah, apa saja itu? Ya, ada keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Oke, Indonesia merupakan negara dengan urutan ketiga memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Jadi banyak flora dan fauna yang bagus-bagus di Indonesia yang tidak terdapat di negara-negara lain. Jadi ada keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar isu tentang perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia? Ya, di mana letaknya? Di Kalimantan. Ya, Kalimantan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, silakan kalian berikan pendapat kalian dan apa dampaknya
dampaknya terhadap lingkungan dengan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Silakan, siapa yang memberikan pendapatnya? Dampak yang pertama itu di gambar sebelah kiri, itu sebelum perpindahan provinsi, keanekaragaman hayatinya masih bagus, tidak ada campur tangan dan belum ada kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang di sebelah kanan itu setelah di Provinsi Kalimantan Barat, setelah ada campur tangannya manusia, keanekaragaman hayatinya merusak dan tidak terlindungi lagi setelah dibuatnya jalan tol. Terima kasih. Oh ya, terima kasih jawaban, tepuk tangan. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Gambar yang kiri itu masih keragaman hayatinya masih bagus, belum ada campur tangan manusia. Sedangkan yang kanan sudah ada campur tangan manusia. Terima kasih Mbak Yus. Oke, jadi hutan ya ditebang, pohon-pohon ditebang, sehingga mengakibatkan banyak habitat hewan menjadi rusak, hancur, punah begitu ya. Otomatis berpengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, jadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ dengan benar. Ya. Baiklah, silakan kalian simak video berikut ini dan kalian catat hal-hal yang berhubungan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian orangutan beberapa waktu terakhir ini terus digencarkan. Makhluk yang mirip manusia tersebut kerap diburu untuk dijadikan obat, dipelihara atau dibasmi karena dianggap sebagai hama. Padahal orangutan di hutan belantara ikut menjaga kualitas hutan yang memegang peran penting dalam kelangsungan hidup umat manusia. Hamor dan juga dianggap berhasil sebagai obat ataupun sebagai peliharaan. Konservasi dan sumber daya alam setempat menjalani berbagai tahapan rehabilitasi yang bertujuan mengajarkan hewan langka itu agar bisa hidup di alam bebas sebelum dan sumber daya alam BKSDA Kalimantan Tengah dan Yayasan Bumi Orangutan Survival atau YSF-nya Menteng kerap melepas biarkan orangutan yang sudah Ya, baiklah, setelah kalian menyimak video tersebut, silahkan siapa yang mau membuat rumusan masalah dari video tersebut. Ayo, silahkan. Iya, silahkan Alif. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengancam kepunahan orangutan dan apa upaya pencegahan yang harus dilakukan? Ya, terima kasih Alif atas jawabannya. Oke, baik. Jadi dengan menyimak video tersebut, kalian harus mencari jawaban permasalahan, faktor yang menyebabkan punahnya orangutan tersebut, serta upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian daripada orangutan tersebut. Oke, baiklah sekarang silahkan kalian membentuk kelompok ya, 6 kelompok, satu kelompok ada 6 orang ya. Baik, silahkan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silahkan, ayo. Buat nama kelompok berdasarkan nama Latin tumbuhan ya, paham ya, benar ya. Jadi nama kelompoknya bukan kelompok 1, 2 gitu ya, tapi nama Latin dari tumbuhan. Seperti misalnya apa? Padi apa? Ya, Liga Sativa. Oke, Ibu akan membagikan LKPD
baik, silahkan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian ya. Kalian boleh mencari sumber dari literatur yang lain, mencari di internet, juga mencari materi yang sudah dibagikan sebelumnya di grup ya anak-anak ya. Oke, dengar, perhatian. Oke, jadi tidak ada yang asik sendiri ya. Berdiskusi, cari jawaban yang paling tepat. Nanti Ibu akan menilai kalian ya. Tidak boleh ada yang diam, ya aktif semuanya karena akan ada penilaian. Yang aktif melakukan diskusi, yang aktif mencari jawaban dan lain sebagainya. Oke, paham sampai di sini semuanya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ini kelompok apa? Orija Sativa itu padi. Ini kelompok apa? Kiper Nikrum apa? Ada. Ini kelompok apa? Aloe vera itu apa? Ya, lidah buaya. Oke, baik. Kemudian ini kelompok apa? Apa itu? Cempaka putih. Ya, cempaka putih. Seperti kalian memakai baju putih. Oke, baik. Ini kelompok apa? Jasmine Sompa itu? Iya, melati. Kemudian yang terakhir, kamu kelompok apa? Jemas itu? Ya, jamu. Oke, silakan diskusikan ya dengan teman-teman kalian. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Sampai di sini mengerti? Paham? Silakan. Udah ya? Udah? Oke, ini udah? Belum, silakan ya. Kamu? Sudah? Belum selesai? Ya, silakan diskusikan ya. Oke, baik, waktu diskusinya sudah habis ya. Baik, silakan. Siapa yang mau maju pertama sekali? Silakan. Ayo, silakan masukin ke flash disk dulu. Pakai laptop? Iya. Langsung? Iya. Oke, silakan. Disiapkan. Anak-anak, silakan perhatiannya. Kelompok Orija Sativa akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, tidak ada yang berbicara ya. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok padi, dalam bahasa Latinnya yaitu Orija Sativa. Di sini kita akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia dalam adaptasi kebiasaan baru dengan meditasi. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang dapat mengakibatkan penurunan spesies tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan yang dapat mengakibatkan penurunan spesies orangutan adalah penebangan hutan, perambahan, pembangunan gubuk, dan perluasan jalan. Tekanan perburuan relatif rendah karena 77,5% masyarakat mengetahui orangutan sebagai satwa yang dilindungi. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh siswa, masyarakat, dan pemerintah agar spesies tersebut tidak mengalami kepunahan? Upaya yang dilakukan siswa yaitu melaporkan orang yang berburu satwa langka, membuat poster larangan memburu, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, melaporkan orang yang merusak lingkungan, menghindari transaksi satwa langka. Upaya yang dilakukan pemerintah, mengedukasi masyarakat mengenai satwa langka, membuat penangkaran, membuat himbauan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Jelaskan penggunaan spesies tersebut terhadap ekosistem.
Sebagai spesies kunci, orangutan berperan penting dalam kesehatan ekosistem hutan tropis, habitat mereka. Mereka menyebar biji sembari mengonsumsi berbagai jenis buah, mampu mencerna biji berukuran lebih besar ketimbang hewan frugivor lain, dan menjelajah jarak yang luar biasa sembari membuang biji. Bila orangutan punah, maka ekosistem hutan akan tidak seimbang. Yang pertama, melakukan tebang pilih. Yang kedua, pelestarian alam. Yang ketiga, reboisasi. Tebang pilih itu memilih pohon yang sudah cukup dan tidak menebang pohon yang masih muda, baik itu pada hutan tanaman industri maupun hutan asli yang diizinkan untuk ditebang. Dan ketentuan itu sudah ditetapkan sesuai dengan jenis pohonnya. Kesimpulannya yaitu jagalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia agar jangan sampai punah. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum, saya dari kelompok Piper Nigrum. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya ingin bertanya, apabila seseorang diketahui menjual orangutan secara ilegal, sanksi apa saja yang akan didapat? Oke, ditampung dulu pertanyaannya ya. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Perkenalkan, saya Rizdiayu dari kelompok Maju. Saya ingin bertanya, mengapa banyak manusia yang memburu orangutan? Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Arifin dari kelompok Aule Vera. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud sistem tebang pilih? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Dimas dari kelompok Piper Nigrum. Yang tadi pertanyaannya itu sanksi bagi orang yang memperjualbelikan satu secara ilegal. Jawabannya itu adalah sanksi minimal 15 tahun penjara dan denda minimal 2,5 miliar rupiah. Sekian. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Rizdia dari kelompok. Alasan mengapa banyak orangutan diburu? Alasannya yang pertama itu sebagai hama pengganggu petani dalam perkebunan, dan yang kedua itu sebagai obat, serta yang ketiga ada yang terjadi di kasus penelitian orangutan itu sebagai kelinci percobaan dalam penelitian. Dan yang ketiga dari Arifin, kelompok Aloe Vera. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan tebang pilih? Tebang pilih itu adalah memilih pohon yang sudah cukup tua dan tidak menebang pohon yang masih muda, baik itu pada hutan tanaman industri maupun hutan asli yang diizinkan untuk ditebang. Dan ketentuan itu sudah ditetapkan sesuai dengan jenis pohonnya. Terima kasih. Sekian. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah hasil presentasi dari kelompok Korja Setipa. Nah, mengapa orangutan itu terancam punah? Karena rentang hidup rata-rata orangutan itu sekitar 30 tahun di alam liar. Kemudian orangutan jantan mencapai kematangan seksual usia 15 tahun. Sedangkan orangutan betina mencapai kematangan seksual pada usia 20 tahun dan pada masa kehamilan 9 bulan sama seperti manusia. Setelah itu, ibu dan anak akan membentuk ikatan yang tak terpisahkan selama 6-8 tahun ke depan, sampai yang jantan remaja pergi sendiri dan betina bebas untuk kawin lagi. Kemudian ada flora dan fauna endemik khas Indonesia. Endemik itu maksudnya adalah khas di daerah tertentu dan tidak terdapat di daerah yang lain. Seperti ada harimau Sumatera, ya, yang terdapat di Pulau Sumatera, Indonesia. Nah, ini juga keberadaannya sudah mulai terancam punah. Kemudian ada lagi anoa, ada makaka hitam, ada babi rusa, jalak Bali, dan bekantan. Kemudian ada kambulu pohon, rusa bawean, owa Jawa, pada muncullah satu
dan ada juga lumpur mentawai. Ada juga kanguru pohon, ini terdapat di daratan Papua. Kemudian ada badak Jawa ya, yang berada di ujung pulau. Ada orangutan merupakan hewan endemik Kalimantan dan Sumatera. Ada komodo ya, di Pulau Komodo, Rimka, Flores, dan Nusa Tenggara. Ada jalak Bali. Kemudian ada burung cendrawasih. Burung ini hidup di hutan yang lebat atau di dataran rendah. Burung cendrawasih dulu populasinya banyak di Papua, tetapi karena terus diburu, akhirnya burung ini juga mengalami penurunan tajam dan sulit untuk ditemui. Kemudian ada beberapa jenis tumbuhan endemik Indonesia, ada matoa, ada badali, ada sawo kecik, dan ada juga dendro. Ada juga Rafflesia arnoldii, itu bunga bangkai yang terdapat di Sumatera atau di Bengkulu ya. Kemudian ada juga anggrek selop, ini terdapat di Jawa Timur. Kemudian ada tanaman sang yang terdapat di Sumatera Utara. Oke, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan karena hilangnya habitat dan fragmentasi. Menyusutnya habitat menyebabkan tempat tinggal makhluk hidup menjadi berkurang. Fragmentasi habitat yaitu pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Kemudian yang kedua ada spesies-spesies eksotik atau disebut juga introduksi spesies, yaitu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Seperti misalnya Indonesia memiliki padi unggul menjadi punah karena masuknya spesies asing dari luar gitu ya. Kemudian yang ketiga ada degradasi habitat, yaitu kerusakan habitat karena polusi seperti hujan asam, eutrofikasi, dan efek rumah kaca. Kemudian yang keempat, eksploitasi secara berlebihan, kegiatan pemanfaatan secara besar-besaran sampai melampaui daya reproduksinya, penebangan kayu yang menyebabkan beragam organisme kehilangan habitatnya. Baru yang kelima, industrialisasi kehutanan perikanan, berkena perubahan iklim global. Kenaikan suhu menyebabkan badan air di daerah tropis menguap, mengakibatkan hilangnya habitat ikan dan spesies amfibi di daerah tertentu. Nah, kemudian kita masuk upaya pelestarian. Pertama adalah sistem tebang pilih, memilih tanaman yang ditebang dengan tidak sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Kemudian peremajaan tanaman untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil dengan mempersiapkan tanaman pengganti. Ada juga yang ketiga, penangkapan musiman, yaitu dilakukan pada saat populasi hewan paling banyak dan tidak saat dalam kondisi mengakibatkan kepunahan, seperti berburu pada saat tidak dalam musim berkembang biak. Baru yang keempat, membuat tempat perlindungan atau konservasi. Nah, konservasi itu ada dua, ada in situ dan ada ex situ. Nah, kalau dia in situ itu adalah konservasi flora dan fauna di habitat aslinya, seperti ada cagar alam, logam marga satwa, taman laut, hutan lindung, dan taman nasional. Kemudian yang kedua, ada ex situ, yaitu pelestarian atau konservasi dilakukan di luar habitat asli, namun kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya, seperti kebun binatang dan kebun raya. Cagar alam adalah suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu untuk dilindungi. Kemudian yang kedua, suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa dan hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kemudian ada taman nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi, di mana tujuannya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Kemudian yang keempat ada kebun raya, merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat, dan tumbuh-tumbuhan tersebut berasal dari berbagai daerah yang ditanam dengan tujuan konservasi secara ex situ, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Kemudian ada taman buru, yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk berkreasi dan berburu. Kemudian yang keenam, taman laut, yaitu wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam
yang diperuntukkan guna melindungi plasma nutfah lautan. Nah, pesan Ibu adalah mengkonsumsi buah-buahan lokal berarti turut melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi mulai sekarang jangan beli buah-buahan impor, karena dengan mengkonsumsi buah-buahan impor akan menyebabkan buah-buah lokal akan terancam punah, ya. Oke, tugas pribadi silahkan kalian membuat poster berisi 2 usulan yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan foto makhluk hidup yang dilindungi, kemudian upload di media sosial serta kirimkan linknya ke Google Classroom. Nah, ini adalah contohnya, ya. Silakan kalian contoh seperti ini, ya. Poster upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ya. Nah, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi mulai dari sekarang banyak-banyak menimba ilmu, ya, supaya punya bekal di hari esok. Oke, anak-anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada yang mau bertanya, jelas? Ya, baik, karena sudah jelas semuanya, silakan. Siapa yang mau buat kesimpulan materi kita hari ini? Silakan. Saya Nasya dari kelompok Jasmine Hamba. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah kita harus bisa menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati, karena jika tidak maka akan mengganggu kelangsungan ekosistem. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kita harus menjaga ekosistem agar tetap lestari. Seperti juga di sekolah, gitu ya, yang dapat kamu lakukan seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga kamu bisa membuat tanaman yang obat, gitu ya, di taman-taman kecil yang ada di depan kelas, ya. Itu juga bisa turut melestarikan keanekaragaman hayati. Oke, kemudian siapa yang bisa menyimpulkan manfaat pembelajaran kita hari ini? Ayo, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Luciana dari kelompok Piperningrum. Manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu dapat mengetahui upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan dapat mengetahui dampak jika spesies keanekaragaman hayati terhadap ekosistem punah. Terima kasih Tasya, tepuk tangan. Oke, baik, karena sudah selesai, silahkan kalian kembali duduk ke tempat duduk kalian masing-masing. Ayo, silahkan. Yang aktif, ya. Oke, silahkan disiapkan HP-nya. Kita akan adakan evaluasi dengan aplikasi kuisis, ya. Disiapkan kuisisnya, ya. Oke, udah, silakan kalian persiapkan kuisisnya. Kodenya 51100. Sudah? Oke, sudah 13 orang. Oke, udah bisa kita mulai, ya. Sudah 26. Sudah? Ayo, silakan. Sudah? Sudah, ya? Oke, kita mulai sekarang, ya.
semuanya, tingkatkan lagi pembelajarannya di rumah ya, dipelajari lagi, oke? Untuk materi kita berikutnya yaitu tentang klasifikasi. Silahkan kalian pelajari, materinya sudah dibagikan di grup ya. Oke, silahkan dipelajari di rumah. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, kita akan bertemu pertemuan berikutnya. Oke, silahkan kita tutup di dalam doa. Silahkan ketua kelas dipimpin di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan materi berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan buat kita. SMA Negeri 2 Babelan bersatu mencurahkan tenaga, bersama-sama bahu-membahu membina Parbunga Bangsa. Dengan semangat tulus dan ikhlas, bertindak jujur dan tegas, wujudkan siswa yang cerdas, aktif, kreatif dan berakhlak mulia.